Ya halo guys, Surya Kusuma di sini. Jadi balik lagi bareng gua Surya Kusuma. Jadi hari ini setelah sekian atau beberapa hari yang lalu gua ngetes ride motor gua sendiri. Dan hari ini gua punya sebuah motor yang mau gua tes ride, teman. Jadi ini motor punya teman gua. Jadi hari ini gua punya 2015 Yamaha MX King 150 ya teman-teman. Jadi ini MX King yang generasi pertama 150 cc. Jadi setahu gua MX King udah ada yang baru ya teman-teman, kalau nggak salah yang new, cuman kayaknya bedanya di itu doang, di bodinya dipercantik lagi dan dibikin full LED. Jadi setahu gua yang new MX King kan cuman beda body doang sih ya teman-teman. Jadi ngomongin spesifikasi motor ini, ngomongin looknya dulu ya teman-teman. Jadi gue tuh pas pertama motor ini dulu muncul, gue tuh kayak demen banget. Desainnya seperti yang bisa kalian lihat, ganteng banget ya. Di sini ada layarnya kayak gini. Terus ini gue demen banget sih yang di bagian depan itu tuh kayak hiu banget. Cakep sih Yamaha bikin Yamaha MX King ini. Dan ini bisa dibilang motor yang cukup berhasil ya teman-teman. Karena untuk ngomongin kompetitor, motor ini tuh bisa dibilang gak ada kompetitornya, karena Honda GT-R itu kayak nggak terlalu berhasil lah, banyak yang kurang demen. Gua sendiri pun kurang demen ya teman. Kurang demennya dalam modelnya mungkin ya. Untuk dari Suzuki, dia punya Satria yang baru injeksi, cuman ya dia lumayan jarang di jalan sih teman-teman ya, nggak terlalu laku sih bisa gua bilang. Jadi nggak selaku MX King sih. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk modifan-modifannya ya teman-teman. Untuk modifan ini pertama lever RCB. Terus sorry banget, ini punya teman gue, spionnya dicopot nggak dipasang teman-teman. Dan ini lampu LED, jadi kayak apa punya lampu senja gitu. Jadi pas kita nyalain kontak kayak gini, nah dia nyala kayak gitu. Dan untuk pelek dia udah ganti pelek Rossi kayak gini. Dan ban depannya itu ukurannya 80/80 pakai Maxxis. Dan yang belakang itu udah diganti pelek juga, pelek Rossi kayak gini. Untuk ban belakang ukurannya 90/80 ring 17 ya teman-teman. Jadi depan belakang pakai Maxxis. Dan ini diperkecil banyak oleh teman gua, katanya biar lebih enak sih untuk tarikannya. Of course ya, ban bawahnya kan gede banget, yang belakang 120. Dan untuk desain belakangnya sih gue demen ya, sama mirip atau sama ya, bahkan sama dengan punyanya R25 LED, udah LED yang belakang. Dan untuk desain knalpotnya menurut gue terlalu panjang ya, gue kurang demen untuk desain knalpotnya. Dan kita beralih saat di speedometer teman. Seperti yang bisa kalian lihat, untuk speedometer mirip banget sama R25 punya. Dan tinggi gua sekitar 174, kaki gua sangat-sangat napak ya teman-teman, bahkan sampai nekuk kayak gini. Pendek sih ini, mungkin bannya juga diperkecil tadi ya, jadi kayak kerasa lebih pendek. Untuk posisi riding sama Fiction, lebih nunduk Fiction dikit sih, ini kayak lebih ke bebek sport gitu. Jadi lumayan nekuk tapi juga lumayan tinggi sih kayak gini. Untuk ngomongin speedometernya, high body. Di speedometernya kita punya indikator netral, indikator oli atau mesin, indikator sen, indikator lampu jauh deket, terus logo Yamaha, RPM, tachometer. Dia redline-nya di 10.000, indikator bensin, gear indicator. Jadi dia punya gear indicator teman-teman. Terus speedometer average dia 36,8 km/liter rata-rata. Dan untuk odonya dia udah 56.500 ya teman-teman, jadi udah lumayan banyak. Dan ada trip 1, trip 2, ada trip 1, trip 2, odo tadi sama average ya teman-teman. Dan untuk instrumen speedometernya ada ini, high beam, low beam, sen, klakson, starter, itu doang. Dan jangan lupa ini kopling ya teman-teman, dia mesinnya SOHC. Untuk spesifikasinya gua taruh sini ya teman-teman, cring. Nah itu spesifikasinya. Jadi oke, langsung aja SOHC. Dia mesinnya sama kayak Fiction ya teman-teman, yang Advance atau Lightning tahun 2015. Dan dia gearnya cuma ada 5 teman-teman, nggak sampai 6.
Untuk langsungnya suaranya, wah udah dimodif sih ini. Kayak suara mobil sih. Jadi langsung aja. Oh iya, ngomongin mesin ini, mesin iMaking itu unik ya teman-teman. Untuk mesin bebek sport ini tuh dia posisi pistonnya kan naik ya. Jadi nggak kayak bebek pada umumnya. Bebek pada umumnya kan kayak dia tuh turun, kayak lurus itu, dan iMaking itu kayak naik. Udah kayak motor-motor fairing lah. Untuk suaranya kayak gini teman-teman. Suara standar lah, enak lah, halus. Oke, langsung aja kita test ride. Wow, koplingnya pendek banget teman-teman ini. Gua nggak tahu ya ini settingan dari temen gua atau pas orinya udah kayak gini ya teman-teman. Gua nggak tahu sih. Oke, untuk first impression, untuk shock yang belakang dia pakai monoshock ya teman-teman. Jadi standar Yamaha bebek. Jadi wow, posisi ridingnya tuh nyantai ternyata ya teman-teman, masih nyantai banget. Tapi nyantainya tuh kayak ini karena stangnya lumayan nekuk nih, jadi kayak nyantainya tuh kayak siap cornering gitu. Jadi kayak lebih ngontrol motor gitu. Jadi ini oke sih Yamaha, oke sih buat bikin posisi riding iMaking ini. Jadi nggak heran motor ini laku keras ya teman-teman. Dari desain oke, dari karakter mesin ya you know lah, mesin fiction banyak yang suka ya. Jadi tarikan bawahnya tuh main banget. SHC, jadi SHC itu dia lebih main ya. Untuk torsi bawahnya, wow enteng banget. Buat slip kayak gini enak banget teman-teman. Jadi ini parah sih. Ini sore, jam-jam pulang kerja sih. Gua test ride sore banget soalnya tadi hujan teman-teman. Jadi ya gua sore ini aja gua test ride. Jadi ngomongin motor ini teman-teman, gak heran sih motor ini laku keras di pasaran karena everyone know lah. Everyone knows that this bike is really worth it to buy. Jadi looksnya oke, tenaganya oke, jadi sip lah. Dan untuk ngomongin desainnya, gue juga bilang ini everlasting ya temen. Jadi walaupun udah bertahun-tahun sih, desainnya masih keren banget sih ini. Siapa yang bisa ngelain desain kayak gini coba? Udah hampir perfect sih desainnya making. Menurut gue yang diperbarui harusnya cuman bodi belakang doang sih, itu menurut gue kurang hot gitu ya. Jadi kalau lebih dibikin kayak R1 atau R15 yang baru tuh lebih lancip, lebih seksi sih. Dan untuk modifikasi motor ini tuh modificable banget ya. Jadi kayak dimodif gampang, looksnya dapat banget gitu kan. Gua suka banget. Wow, untuk torsinya, men, torsinya enak banget, enteng gitu kan. Kerasa enteng sih. iMaking tuh ada iMaking juga. Torsinya kerasa enteng. Terus ini gua kepake digigit 3 doang nih. Karena macet sih. Ya mungkin gua coba sih, kalau tadi gua coba di RPM tinggi tuh kayak agak loyo ya, tenaganya kayak ngilang gitu. Karena ya dia SHC teman-teman, kuatnya di tenaga bawah. Cuman yang Yamaha yang baru kan dia udah punya VVA tuh, jadi mungkin bisa mengatasi itu ya. Jadi di RPM atas tenaganya bisa imbang lah. Tapi ini buat slip gini enak banget coy, gila. Buat slip enak asli dah. Wow, ini habis hujan sih seperti yang gua bilang tadi ya teman-teman. Dan teman gue ini katanya beli dapat di harga 15.500.000 sih, dengan kondisi motor kayak gini ya teman-teman. Murah atau enggak, gue nggak tahu sih, karena untuk iMaking sendiri gue nggak terlalu ngikutin harganya berapa gitu kan di pasaran. Tapi untuk kondisinya sih ini lumayan bagus sih gue bilang ya. Ini sumpah sih asli, koplingnya pendek banget cuy, ngeri. Kalian lepas sedikit aja udah kayak motor tuh kayak ngajak-ngajak narik gitu. Ngeri banget. Wow. Dan ini mungkin efek motornya umur ya. Udah 7 tahun kan, sekarang tahun 2022 ya. Jadi kayak pas digas tuh agak ada delay gitu dikit. Mungkin perlu di service atau di apa gitu. Ya it's not a big deal sih menurut gua, delaynya dikit sih. Mesinnya masih enak banget. Dan seperti yang gua bilang tadi ya teman-teman, untuk tahun 2022 kalau kalian pengen beli motor ini tuh menurut gua masih oke-oke aja sih. Masih desainnya masih good looking sih, masih eye catching. Gak kalah sama motor-motor yang baru. Wah, iMaking yang baru kan cuman beda body dikit doang ya, diperbaruin LED-nya doang sih.
Jadi ya oke lah, masih oke. Ini dulu harganya barunya kalau nggak salah kan 25 juta atau 24 gitu, gua lupa ya. Jadi ya oke lah ya, oke lah. Untuk ngomongin kompetitor seperti yang gua bilang tadi ya teman, untuk GTR gua nggak bisa ngomong banyak soalnya itu gua nggak pernah bawa motor itu gitu kan. Teman gua pun nggak ada yang punya gitu, gua mau minjem nggak bisa cuy. Ya bisa gua bilang motor itu nggak terlalu diterima masyarakat sih, nggak terlalu laku lah. Gua pribadi sendiri sih kurang demen sih sama GTR. Untuk EV injeksi mungkin komputernya itu ya teman-teman, itu tenaganya gila sih. Satria injeksi yang baru tuh kalian tahu sendiri, mesin GSX dipasang di situ, di bebek underbone kayak gitu. Ayah gue ngeri sih, kenceng banget itu motor. Gua pernah bawa FU injeksi tuh, dan dia tuh torsinya tapi udah kerasa narik pol cuy. Bukan narik sih, lebih ke kenceng lah. Dia bebek tapi kayak mesinnya tuh kayak overbore gitu, jadi kayak tarikannya mainnya di atas, gila bayangin cuy. Ayahku tapi mesinnya kayak overbore gitu loh, jadi top speednya kenceng. Wow, jadi dari Ninja beralih naik ke Makin tuh jauh, kerasa jauh lebih enteng, jauh lebih fun to ride gitu kan. Bawa Ninja tuh berat gitu kan, aduh. Apalagi kalau macet tuh pegel-pegel cuy. Bukan cuman pegel karena kopling doang sih, karena itu juga karena berat motornya juga. Dan ini by the way, ini MX King beratnya 116 kg ya teman. Jadi ya biasa aja sih, standar lah buat motor bebek sport. Dan untuk cornering gua nggak terlalu berani nyoba ya teman-teman. Ini banyak soalnya diganti kecil kayak gini, jadi ini rawan banget. Apalagi ini habis hujan sih tadi. Jadi ya kalau ini motor minjem, kalau ada apa-apa gue yang repot cuy. Jadi ini macet banget ya teman-teman. Kita langsung belok aja mungkin ya. Kita langsung belok aja. Untuk rem belakang depan dia udah cakram sih ya, MX King. Dan untuk kepakeman agak kurang dikit sih, gue coba tadi. Mungkin faktor umur ya, atau apa gue nggak tahu juga sih. Mungkin ya udah faktor umur, jadi atau kampas remnya udah termakan gitu. Dan untuk suspensinya yang depan ini lumayan stabil banget loh, enak loh suspensinya. Jadi kayak stabil sih. Tuh, yang depan tuh kayak stabil banget, enak. Nggak goyang. Yang belakang masih empuk lah. Cross dikit doang, empuk, enak. Gue suka sih ini komposisi settingan shock depan dan belakangnya. Apalagi kan ini udah diganti ban ya, jadi dia lebih enteng. Wow. Dan di meta-meta Thailand tuh setahu gue ya, di sana tuh kayak motor-motor drag ya teman-teman. Motor-motor kayak gini tuh kayak bebek sport, terus Satria injeksi, mereka tuh kayak demen banget. Di sana kan sering balapan drag tuh, jadi ya motor-motor kayak gini mereka demen ya. MX King, setahu gue di sana tuh namanya bukan MX King ya, kayak Exciter kalau nggak salah ya, Exciter atau apa gue lupa sih. Oh hati-hati bu. Dan ini by the way rutenya sama ya teman-teman, pas gua test ride motor gua kemarin. Jadi last turn left. Wow. Oke. Gila, tenaganya emang sih cepet itu narik. Cuman pas di itu udah mulai di gigi 5 atau 6, gigi 5 ya mentoknya, sorry gue lupa. Gigi 4 atau 5 tenaganya udah mulai hilang tadi 80. Enak, cuman untuk top speed udah mulai kayak menurun tenaganya cuy. Untuk ngomongin top speed MX King kalau nggak salah standar tuh 120-an atau 30-an atau berapa gue lupa ya. Kalau salah mungkin mohon dikoreksi ya. Setahu gue MX King sekitar segitu ya, nggak nyampe 140 sih setahu gue. Jadi ini 5 speed kayak gini.
Tadi buat nunduk sih stangnya enak cuy, asli posisinya, walaupun stang motor bebek kayak gini, cuman buat di apa, buat nunduk kayak gini tuh enak gitu. Gila Yamaha MX King, nggak heran ini motor laku keras. Mesinnya asik sih teman-teman, asik. Terus ya, as you can see, handlingnya stabil, enak loh. Walaupun dia udah diganti ban kecil kayak gini, tapi stabil gitu. Gua demen parah sih ini. Dan by the way, ini motor impian gua juga sih pas waktu sekolah dulu ya teman-teman. Soalnya ya keren sih modelnya untuk tahun 2015 cuy, bayangin. Udah modelnya tuh udah se-advance ini. Kita coba handling dikit, countering dikit, tapi gua nggak terlalu berani. Wah, handlingnya masih enak sih, gila making. Tapi footstepnya mungkin harus kalian ganti ya, cuman karena ini masih di depan banget, gila cuy, masih di depan banget, jadi kayak motor bebek standar sih. Jadi agak ngeri, harus kalian atasin pakai riser atau ganti underbone gitu. Itu enak banget sih cuy. Dan ini mesinnya enak banget, gue suka karakter SOHC sih buat fun to ride. Kalau SOHC itu kan enak banget ya, dia punya mesin fun to ride banget, jadi cepet narik, responsif. Wow, tenaganya enak juga ya teman-teman. Tuh kayak enteng banget, gila bawa motor ini. Easy to ride gak sih? Kayak untuk beginner kopling mungkin recommended ya bagi gua, karena dia tuh nggak seberat itu, walaupun desainnya termasuk gede ya teman-teman. Apalagi dia motor bebek tapi kayak punya fairing gitu. Cuman pas kalian naikin pas bawa riding kerasa enteng banget loh, gila. Pas diem atau pas kalian parkirin tuh kayak berat banget kan ini motor, padahal hasilnya enggak cuy, masih enteng, gila ini motor Yamaha. Dan dia udah ganti velg sih, kayaknya mungkin ya itu juga bikin lebih enteng mungkin ya. Velg Rossi mereknya. Kalau velg standarnya kan palang 5 gitu ya. Dan untuk kesimpulannya sih, kalau kalian masih pengen beli ini ya oke-oke aja. Jangan lupa cek kondisi, karena motor ini tuh masih keren, masih buat San Mori masih lebih dari cukup lah. Di sini juga masih banyak komunitas MX King tuh, banyak banget malah. Jadi ya oke lah, nggak heran motor ini laku sih. Asik lah, bawaannya asik banget lah. Tenaga oke buat motor bebek sport. Untuk handling oke, kestabilan, nah ini motor ini stabil ternyata ya teman-teman. Gua coba, wow ternyata motor ini stabil banget, enak sih ini. Tuh ada MX King juga yang baru. Buat macet-macetan perkotaan kayak gini gue demen banget. Jadi bikin bensin lebih irit juga, karena dia lebih cepet narik kan. Jadi kita nggak perlu buang gas yang dalam-dalam. Jadi of course untuk bensin dia lebih irit ya teman-teman. Dan ya mungkin segitu dulu aja teman-teman untuk test ride kali ini. Jadi oh mobil kemana nih mobil, ataukah lagi belajar ini mobil? Wow, macet banget. Ya mungkin segitu dulu aja teman-teman. Kalau silahkan komen di bawah kalian pengen gua mau test ride motor apa lagi. Jangan lupa like, comment, share this video, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. And I'm Surya Kusuma. See you in the next video. Bye bye.